perang wacana siapa yang akan menjadi kepala IKN Nusantara terjadi. Pro dan kontra antara yang dikehendaki oleh pemerintah, PDI Perjuangan, dan beberapa partai politik terjadi di media. Padahal 18 Januari kemarin sudah diputuskan 2 bulan lagi maksimal Presiden harus memilih siapa yang menjadi kepala IKN Nusantara. Siapa yang paling cocok menurut kalian? Menurut saya sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, hari-hari ini kalian mendengar siapa sih yang paling layak perdebatan antara kelompok-kelompok yang menentukan siapa yang paling layak untuk menjadi kepala IKN Nusantara, ya ibu kota baru. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita pilih salah satu, kita bahas dan kita analisis siapa yang paling tepat. Sesudah itu silahkan nanti berkomentar. Pertama kita lihat di CNN Indonesia, PKS soal Ahok calon kepala otorita, cari sosok tak bikin gaduh politik. Itu adalah pendapat PKS yang kelihatannya mewacanakan lebih baik bukan yang gaduh deh. Itu menurut versi PKS. Kalian boleh menerima, boleh menolaknya karena ini adalah yang ditampilkan oleh PKS. Kemudian di suara.com, Anies dinilai mampu menjadi kepala otoritas IKN. Pengamat, bakal pengaruhi hubungan politik. Ya, alternatif bagaimanapun memang sampai sekarang belum diputuskan. Kalau sudah diputuskan mungkin sudah selesai ya. Ketika masih menjadi wacana, siapapun boleh untuk mengusulkan. Selanjutnya di cpnn.com, Anies sulit jadi pimpinan IKN karena beda garis politik dengan Jokowi, Ahok, dan Risma. Ini sebuah pendapat yang, ya sekali lagi kalian juga boleh berpendapat yang lain, tetapi ini sering menolak terhadap keberadaan Anies Baswedan. Ayo kita yang keempat, yaitu di Tribun News, pimpinan Komisi 2 tak masalah soal afiliasi partai politik calon kepala otorita IKN Nusantara. Ayo, dari berbagai minimal 4 referensi tadi, mana yang kalian pilih? Oke, kita pilih yang terakhir, yaitu di Tribun News, pimpinan Komisi 2 tak masalah soal afiliasi partai politik calon kepala otorita IKN Nusantara. Tribunnews.com Jakarta, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Hakim menanggapi soal nama ex-Gubernur DKI Jakarta sekaligus politisi PDIP Basuki Cahayapurnama yang menguat sebagai calon kepala otorita IKN Nusantara. Jadi sebelumnya memang sudah ada semacam indikasi Ahok dicalonkan oleh PDIP untuk kepala IKN Nusantara. Lukman sepenuhnya percaya kepada Presiden Jokowi untuk penunjukan tersebut. Ya, inilah terkait dengan proses penunjukan. Terkait afiliasi partai politik, Lukman menilai hal tersebut tidak masalah. Apapun latar belakangnya tidak masalah, karena nantinya kepala otorita IKN akan bekerja dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Keberhasilan proyek IKN akan membuat Pak Jokowi sebagai Presiden RI terhebat yang berhasil menjalankan pemindahan IKN yang sudah diwacanakan sejak Presiden Soekarno. Begitu juga sebaliknya, sambung Lukman, jika proyek ini gagal dan mangkrak akan menjadi noda hitam yang menghapus seluruh prestasi yang diraih Presiden Jokowi selama 2 periode. Jadi ini memang
IKN Nusantara ini adalah akan menjadi pertaruhan apakah akan berhasil ataupun gagal. Kalau berhasil, oke. Kalau gagal akan mencoreng nama baik Pak Jokowi. Selanjutnya kalau kita melihat perkembangannya bahwa PDI Perjuangan sudah sepertinya seakan-akan memberikan kepercayaan kepada Pak Jokowi, ya memang sudah nyambung. Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi soal nama Ketua Otoritas IKN baru. Siapa yang akan diputuskan? Kami serahkan kepada Pak Presiden. Ya itulah seakan-akan di satu sisi diserahkan, tapi di sisi yang lain ya sudah ada di berita yang lain, di media yang lain, PDIP mengusulkan Ahok. Meski begitu, Hasto pun mengatakan PDIP memiliki calon kepala otorita yang memenuhi syarat, di mana Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa kriteria kepala otorita latar belakang kepala daerah dan arsitek. Jadi calonnya adalah kepala daerah dan arsitek. Ya, nah ini kalau Pak Ahok mungkin sudah kemarin, tetapi mungkin pernah. Nah, itu kan itu adalah kriteria atau mungkin yang lain. Terkait dengan nama Ahok yang diajukan PDIP sebagai kepala otorita IKN, Hasto menyebut bahwa semuanya dalam dialog antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, maksudnya Bu Megawati. Tetapi dari perspektif kriteria itu, PDIP sudah menyampaikan karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan ibu kota negara di berbagai pulau Kalimantan. Pecinta masa depan negeri itulah terkait dengan siapa yang menjadi, yang berhak, yang cocok menjadi kepala IKN Nusantara. Tapi sebelum kita memutuskan siapa, kemudian partai mengusulkan si A, presiden sudah indikasi kemana, ataupun yang lain, kalau menurut saya sebelum kita memutuskan semuanya, memang kita pahami bahwa awal dari 2024 semester pertama sudah ditempati, maksudnya ibu kota baru IKN Nusantara itu sudah ditempati oleh pemerintah, rezim penguasa yang menjalankan amanah negara kita. Tetapi kalau kita kembalikan kepada undang-undang yang sudah diputuskan 18 Januari kemarin, maka maksimal 2 bulan sesudah itu sambil menunggu perundangan itu harus menunjuk siapa yang menjadi kepala IKN Nusantara. Nah, supaya 2 bulan sesudah ini oke semuanya, dan nanti pada waktu awal 2024, semester 1 2024 itu tidak ada masalah, menurut saya sebaiknya Pak Presiden sebelum menentukan siapa yang paling tepat untuk menjadi kepala IKN Nusantara, yang perlu diperhatikan pertama adalah bagaimana berbagai aspirasi yang ada di masyarakat, baik dari elit partai politik ataupun dari seluruh kelompok civil society yang ada. Ya, memang kalau kita mendasarkan pada regulasi Undang-Undang IKN Nusantara yang diputuskan kemarin, maka ya sudah selesai. Ini adalah hak prerogatif presiden. Tetapi kan tidak cukup begitu, karena bagaimanapun keberadaan presiden itu adalah simbol dari rakyat semuanya, sehingga mendengarkan semua aspirasi itu penting. Sehingga yang kedua, lebih baik tidak cukup berkomunikasi dengan salah satu partai politik. Memang tidak ada masalah sih berkomunikasi dengan ketua partai politik yang sementara pendukung pemerintah, itu bagus. Adapun partai-partai politik yang lain juga diajak komunikasi. Begitu juga para civil society yang ada, supaya menghadirkan IKN Nusantara, ibu kota baru,
itu bukan dari satu pihak saja. Ketiga, terkait dengan kriteria yang selama ini sudah berkembang, yaitu dia adalah sosok yang pernah atau sedang menjadi kepala daerah, ataupun dia adalah teknokrat ataupun yang lain, itu adalah lebih baik memang apa yang menjadi kebutuhan yang ada di sana. Maksudnya apa? Terkait dengan kebutuhan IKN Nusantara, maka hal yang menjadi perhatian utama adalah memang dia support dari presiden untuk mendampingi presiden bagaimana dia menyiapkan dan mengelola ya ibu kota baru. Tetapi yang tidak kalah penting yaitu bagaimana dia bisa menjadi seorang pemimpin lanjutan dari aspirasi seorang presiden dan aspirasi seluruh rakyatnya. Sebagai teknokrat juga penting juga sih, tetapi itu bukan harga mati. Yang lebih penting adalah bagaimana sosok atau sang tokoh, sang figur tadi itu bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian yang keempat, selanjutnya sesudah 3 hal tersebut diakomodir atau dijadikan kriteria atau dijadikan tahapan untuk memilih kepala IKN baru, maka kalau hanya satu pilihan selesai. Tapi kalau ada beberapa pilihan, maka perlu dalam bahasa agama itu semacam istikharah. Jadi kita masih ingat kan kemarin pada waktu muncul Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, calon wakil presiden, yang sebetulnya sebelumnya yang muncul itu adalah Prof Mahfud MD. Itu adalah sesudah ya Pak Jokowi, Pak Presiden mendengarkan, atau waktu itu bakal calon presiden mendengarkan berbagai aspirasi. Ya pasti ada plus minusnya siapapun yang menjadi bakal calon pada waktu itu. Begitu juga saat ini. Jadi pada saat ini ya semuanya juga diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasinya. Pecinta masa depan negeri, itulah berbagai masukan untuk Pak Presiden. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang berkenan, itu adalah masukan demi kebaikan atau baiknya negeri ini. Dan kalau digunakan, kami sangat bersyukur. Kalau tidak digunakan, minimal kami sebagai bagian dari Visible Society sudah mengingatkannya. Semoga kalian semuanya juga memberikan masukan untuk kebaikan negeri ini. IKN Nusantara meskipun masih pro dan kontra dan undang-undang sudah diputuskan ya sudah selesai, kecuali kalau kalian masih kurang setuju, misalkan partai-partai yang tidak mendukung atau pihak civil society yang tidak mendukung, silahkan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak cukup hanya berwacana, maksudnya berdebat atau perang wacana. Yang hadir adalah ya secara formal yang bisa membatalkan adalah judicial review. Meskipun apakah ada atau tidak, ya itu sebagai warga negara diperbolehkan semuanya. Semoga bermanfaat. Semoga yang terpilih nanti adalah pilihan yang terbaik, bukan karena dendam politik pilkada dahulu, atau bukan karena ada deal tertentu. Kalau bahwa setiap partai politik, setiap orang mempunyai kepentingan itu iya, tetapi kepentingan yang lebih banyak untuk bangsa dan negara itu lebih utama. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.